Cek, cek, satu, cek. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah azimullah wa iyyakum, judul yang kita ambil yaitu diambil dari kitab buku Ishruna Nasihah li Ukhti Qabla Zawajiha, yaitu Nasihatul Isna Saniyatu Asyar, nasihat yang ke-12. Di sini beliau Syekh penulis yaitu Syekh Badr bin Ali bin Thami Al-Utaibi menyebutkan nasihat yang ke-12-nya, kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu itu sebagai hamba. Kuni ditujukan mukhatabahnya itu perempuan, seorang istri. Kuni lahu amatan, jadilah kamu wahai para istri hamba buat suamimu. Yakun laki abdan, maka suamimu juga akan menjadi hamba bagimu. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Ikhwah, ada sebuah kaidah dalam Islam di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal jazaul ihsani ilal ihsan? Tidakkah pahala ataupun balasan perbuatan baik itu yang layak adalah kebaikan juga? Ini surah Ar-Rahman ayat 60. Apabila sebuah kebaikan balasannya juga kebaikan, kalau kita terkait dengan kebaikan yang kita lakukan adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya ati rabbak, taatilah Tuhanmu, maka yukrimukallah, kamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para ikhwah masih mengingat hadis Rasulullah SAW ketika beliau menasihati, memberikan nasihat kepada Ibnu Abbas yang waktu itu masih sangat muda. Beliau mengatakan, ya ghulam ihfadillah yahfaduka, ihfadillah tajiduhu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah syariat Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah syariat Allah, tajiduhu tujahaka, maka dia akan menuntunmu, maka dia akan berada di hadapanmu, dia akan menuntunmu. Ini juga termasuk al-jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan yang baik itu adalah sebuah kebaikan. Sungguh sebuah kezaliman kalau ada kebaikan dibalas dengan keburukan. Baik, demikian juga muamalah kita dengan manusia. Umumnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, seorang manusia apabila kita bersikap baik dengan dia, suka menolong dia,
itu umumnya dia akan memberikan feedback kebaikan juga kepada kita, walaupun kita tidak menginginkan hal itu, kita tidak inginkan balasan. Bahkan ikhwah, hewan sekalipun, apabila kita berbuat baik pada dia, dia juga mengetahui orang-orang yang berbuat baik pada dia. Umumnya ya, walaupun ada beberapa, tapi hewan pun bisa memahami. Anak kecil yang mungkin belum sempurna akalnya, belum tahu apa-apa, mungkin masih setahun 2 tahun. Ketika dia tahu, dia merasakan kebaikan kita, dia juga akan bersikap baik dengan kita. Dia tidak akan ragu untuk mendekat ke kita. Demikian ikhwah, karena dia merasa ini orang baik. Makanya Rasulullah SAW jika didatangi oleh para sahabat yang membawa anak-anak, itu anak-anak mereka langsung berlari di pangkuan Rasulullah SAW. Langsung berlari ke pangkuan Rasulullah SAW. Itu anak kecil. Konon lagi orang yang sudah dewasa, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah beri kesempurnaan akal, mengerti syariat seperti seorang istri. Apabila dia memberikan kebaikan kepada suaminya dengan dengan mentaatinya, memberikan pelayanannya yang baik kepada suaminya, nampak ketulusannya, bukan orang-orang yang pura-pura tulus, nampak ketulusannya, maka secara naluri suami juga akan bertindak sama, bersikap yang sama seperti sang istri. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya di sini disebutkan al-anfus jubilat ala mahabbatil muhsin ilaiha. Jiwa kita itu secara psikologi, kita itu akan bersikap baik terhadap orang yang bersikap baik kepada kita. Itu sudah naluri kita itu. Tidak mungkin ada orang yang berbuat pada kita lantas kita menyikapi dia dengan keburukan. Ya, kecuali orang-orang yang memang kurang waras. Tapi kalau dia masih waras, dia masih lurus, apalagi dia berpegang dengan syariat Islam, apalagi dia berada di atas manhaj salaf, suatu hal yang nggak masuk akal kalau seandainya dia akan memberikan balasan kebaikan dengan keburukan. Hasan Al-Basri ketika dia berkata, nikahkanlah wanita kalian dengan orang yang bertakwa. Kenapa demikian ikhwah? In ahabbaha akramaha wa in karihaha lam yadlimha. Karena orang yang bertakwa, apabila dia mencintai istrinya, dia akan muliakan istrinya. Wa in karihaha, kalau dia benci dengan istrinya, dia tidak akan menzoliminya. Itulah dia orang bertakwa. Ya, tidak ada yang namanya kezoliman bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu para ikhwah fiddin rahimani Allah wa iyyakum, seorang wanita apabila dia mentaati istrinya, dia mentaati suaminya, dia memberikan pelayanan yang maksimal kepada suaminya, maka suaminya juga pasti akan memberikan sikap feedback yang sama. Ya, sikap feedback yang sama. Kuni laki amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu itu hamba sahaya. Hamba sahaya ini kan artinya seorang yang memang tidak punya peluang untuk membantah. Ya, tidak punya peluang untuk membantah. Kenapa demikian? Karena dia dimiliki oleh tuannya, bukan hanya sekedar bawahan. Bukan hanya sekedar bawahan dan juga bukan relawan. Kalau sudah relawan, ikhwah, terkadang rela, terkadang melawan dia. Istri itu bukan relawan bagi suaminya. Suka dia rela dia lakukan, enggak suka dia melawan. Demikian, istri itu bukan relawan buat suami, tapi dia seperti tawanan. Rasulullah yang katakan, ya, istausu bin nisaikum khaira. Nasihatilah istri kalian dengan cara yang terbaik. Wasihatilah dengan yang terbaik. Fa innahu awanum bikum. Mereka itu tawanan kalian. Kita tahu kan bagaimana kalau seorang tawanan, jadi apa saja yang diperlakukan ya dia akan pasrah. Seperti orang yang dipenjara, tentu sipir-sipir itu bisa berbuat apa saja. Demikian ikhwah, mungkin dia pukuli. Itulah posisi seorang wanita itu adalah tawanan. Bukan apa tadi, Bu? Itu dia. Bukan relawan, ya.
Karena kalau relawan itu gimana Pak? Kadang rela, kadang melawan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Kita lihat ya, ucapan kalimat kuni li zaujiki amatan yakun laki abdan, hendaklah kamu menjadi pelayan yang maksimal atau hamba sahaya untuk suamimu, maka niscaya dia akan menjadi hamba sahaya bagimu. Karena ini merupakan jazaul ihsan ilal ihsan. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kita lihat, nasihat ini ada disebutkan dalam kitab Al-Aqdul Farid. Al-Aqdul Farid. Seorang wanita annamra'atan qalat libnatiha lailata urshiha. Bahwasanya seorang ibu sedang menasihati anaknya pada waktu perkawinannya. Pada malam perkawinannya. Apa katanya? Ya bunayyah. Kalau anak perempuan itu kan seharusnya dipanggil ya ibnati. Ya. Tapi di sini dipanggil ya bunayyah. Bunayyah ini panggilan yang paling lembut dalam bahasa Arab. Panggilan orang tua ke anak. Mungkin bapak-bapak dan ibu pernah baca firman Allah ketika Nabi Nuh memanggil anaknya yang sedang berenang-berenang itu, yang mau ditenggelamkan. Ya, yang mau ditenggelamkan. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai ananda, irkam ma'ana. Bunayyah itu artinya wahai anak kecilku. Ini kan sudah mau menikah. Apa mungkin masih kecil? Enggak. Tapi itu panggilan Panggilan kesayangan, ikhwah. Ya. Panggilan kesayangan. Ya bunayyah. Jadi orang Arab kalau memanggil kesayangan dikecilkannya. Dikecilkannya, ya bunayyah. Kalau laki-laki ya bunayya. Kalau perempuan ya bunayyah. Demikian juga seperti Luqmanul Hakim, dia memanggil anaknya ya bunayya la tusyrik billah. Wahai ananda, janganlah kamu, wahai anak kecilku. Bukan berarti dia masih kecil, enggak, ikhwah. Ya kalau kita artikan wahai anak kecilku kurang tepat. Tapi itu panggilan panggilan sayang atau panggilan imut lah ya gitu ya. Panggilan imut. Ya bunayya, wahai ananda. Kalau anak ke orang tua, orang Arab manggilnya yang lembut yaitu ya abati. Itu dia. Jadi ya bunayya, kalau yang ayah manggil anaknya ya bunayya, anak manggil ayahnya ya abati. Ikhwah, ya abati. Demikian. Ada di sini bapak yang dipanggil anaknya abati? Enggak ada. Panggil bapak ya? Bapak. Iya. Bapak, abi, iyalah jajannya 2.000 biasanya itu. Baik, ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi di sini dia dipanggil dengan ya bunayyah, menunjukkan rasa kasih sayang sangat dekatnya. Lau taraktu al-wasiyata li ahadin li hasani adabin aw li karami hasabin la taraktuha laki. Yaitu seandainya wasiat itu tidak diberikan kecuali kepada seorang yang adabnya sudah baik atau seorang yang nasabnya baik, niscaya engkaulah yang layak untuk diberikan nasihat. Jadi kalimatnya panjang, tapi sebenarnya tujuannya itu memuji anaknya. Kan panjang sekali. Seandainya nasihat tidak boleh diberikan kecuali kepada seorang yang baik akhlaknya, bagus keturunannya, bagus nasabnya, tentu engkaulah orang yang layak untuk mendapatkan nasihat. Maksudnya apa itu, Pak? Iya, artinya engkau anak baik, engkau anak yang terpuji, dan ini nasihat sangat layak untukmu. Di ikhwah, ya. Di sini secara implisit dia memberikan pujian terhadap anak perempuannya. Demikian ikhwah ya. Jadi Allahu a'lam bishawab, biasanya yang anak perempuan itu lebih butuh untuk dipuji ketimbang anak laki-laki.
Demikian ikhwah. Karena memang perasaannya lebih halus. Jangankan anak perempuan, mamanya pun perlu dipuji ikhwah. Gak yakin antum? Emaknya juga perlu dipuji. Hah? Paling pingin kalau dia pakai baju bagus, wangi, pujilah sedikit ya. Pujilah. Masya Allah, Umi hari ini kok bagikan bulan purnama. Ya gitu kan. Boleh nggak pakai bohong? Sebenarnya purnama yang bagaimana? Dalam hati tuh purnama yang bagaimana? Tapi enggak apa-apa, pujilah dia. Ya ikhwah rahimanallah. Kalau dia seandainya terlihat agak beda dengan yang lain, puji dia. Masakan yang bagus, masakan yang enak, pujilah dia. Kan enggak pakai nambah uang belanja kan? Kalau muji itu. Demikian ikhwah. Ya, kita lanjutkan. Wahai Ananda, seandainya wasiat itu hanya layak untuk seorang yang baik akhlaknya, mulia keturunannya, maka engkaulah yang paling layak untuk mendapatkan nasihat ini. Walakinnaha tadhkiratul lil ghafilin wa ma'unatan lil aqilin. Tapi nasihat ini tentunya untuk orang-orang yang lalai dan untuk mencerdaskan orang-orang yang berakal. Ya bunayyah, wahai putriku, innaki qad khalafti al-usyal ladzi minha darajti wa mawdi'al ladzi minhu kharajti. Wahai Ananda, wahai putriku, engkau akan pergi meninggalkan rumah tempat engkau lahir dan tempat engkau tumbuh besar. Ila waqarin lam ta'rifihi, ke tempat yang kamu itu belum mengenalnya. Waqarinin lam ta'lifihi, dan teman yang kamu belum mengenal sebelumnya. Itu dia. Jadi di sini si ibu memberikan wasiat, nak, kamu akan pergi, kalau bahasa kita kamu akan pergi ke rumah suamimu. Tapi kan ini dia menggunakan bahasa yang Masya Allah. Ya, nak, kamu akan meninggalkan rumah tempat engkau lahir dan besar, tumbuh besar, ke rumah yang engkau belum tahu itu bagaimana. Demikian ikhwah. Ke rumah yang engkau belum tahu itu bagaimana. Artinya kalau sang suami itu berarti dia tinggal tempat orang tuanya, berarti si anak akan tinggal bersama mertua. Ibu-ibu tahu kan yang namanya mertua? Pernah lihat bunga lidah mertua kan? Itu runcing ujungnya. Walaupun itu image yang kurang bagus sebenarnya. Enggak semua mertua itu begitu, ya kan Pak ya? Banyak mertua yang bagus-bagus. Ya Pak, Bapak juga jadi mertua tua kan? Iya. Tapi yang mereka maksud bukan mertua laki-laki Pak. Biasanya mertua perempuan. Tapi ikhwah, jadi kamu akan menuju ke tempat yang kamu itu belum pernah di kesana. Dan kamu akan bersama dengan orang yang kamu belum pernah mengenalnya. Itu ikhwah. Paling kalaupun pernah mengenal ya dalam masa proses pernikahan lah. Demikian ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada yang namanya PDKT dalam Islam kalau tidak ada tujuan untuk menikah. Makanya kan anak-anak sekarang ini mereka merasa aneh kalau ada pernikahan itu tidak dilatar belakangi dengan pacaran. Alasannya untuk bisa saling mengenal. Ya kan? Alasan untuk bisa saling mengenal. Dan ternyata kita lihat ikhwah, pacaran 5 tahun, nikah 3 bulan, cerai. Kurang mengenal apa dia itu? Sang laki-laki pun sudah berapa modal yang dikucurkannya kan 5 tahun? Demikian. Ya, syukur kalau si perempuannya yang traktir. Ya umumnya kan laki-laki yang traktir. Demikian ikhwah. Atau kalaupun dia pulang modal paling kalau dia split bill lah ya. Demikian, masing-masing split bill. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, itulah nasib anak perempuan. Demikian. Bapak dan ibu kalau punya anak perempuan yang sudah dinikahkan akan merasakan itu. Ya. Akan merasakan, bayangkan Bapak. Kita yang merawat dia, kita yang mendidik dia. Berapa tahun tuh? Ada yang sampai 20 tahun, ya kan? Dari nol. Kalau emaknya berarti
dari usia dari zigot, jadi masih zigot, masih janin, lahir, dididik, dibesarkan, dibaguskan akhlaknya, usia 20 tahun, kemudian datang seorang laki-laki melamarnya, hanya dengan aku terima nikahnya dengan mahar sekian, sah, udah berpindah dia ke suaminya. Itu dia. Ya. Berapa menit tuh, Pak? Hah? 1 menit. Hanya dengan 1 menit berpindah. Suaminya jadi lebih berhak terhadap dirinya ketimbang kita sebagai ayahnya. Itulah ikhwah. Artinya ini anaknya juga begitu. Si perempuan ini. Anak perempuan ini. Artinya dia akan berpindah. Dan ketaatannya akan diberikan lebih kepada suaminya ketimbang kepada ayahnya. Jadi kalau kata ayahnya, nak tolong ke rumah ayah ya. Kata suaminya, janganlah Umi. Hari ini jangan. Udah, dia harus taat kepada suaminya ketimbang pada ayahnya. Tidak bisa si istri mengatakan, ayah saya mengatakan begini, dia yang telah begina begitu. Nggak ada ceritanya itu lagi. Ya, dia sudah beralih kepada suami, orang yang paling bertanggung jawab terhadap dia dunia dan akhirat. Demikian ikhwah. Pertanggungjawabannya itu luar biasa, dunia dan akhirat. Makanya pernikahan itu ikhwah bukan hanya di dunia, tapi ini akan sampai akhirat. Apabila mereka berdua penghuni surga, maka mereka berdua nanti akan sesurga bersama. Demikian. Kalau seandainya satu masuk neraka gimana? Pisah. Tapi kan seorang muslim juga akhirnya akan masuk ke surga. Apa nunggu? Misalnya si istrinya masuk surga, suaminya nyangkut di neraka. Gimana jadinya? Ya Allah alam, apa nunggu dia, apa nikah dulu dia dengan yang lain? Allah alam. Yang jelas dia akan menjadi pasangannya nanti di akhirat. Demikian ikhwah. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya kamu akan pergi ke tempat yang kamu belum kenal dan dengan seorang yang kamu belum kenal. Ya kan orang asing, ikhwah. Ketemunya setelah dia besar. Bahkan kalau kita, saya kira kalau dia kenalnya dari kecil, malah biasanya nggak jadi berjodoh biasanya, Pak ya. Ya kan? Kalau kenal sejak kecil, sejak TK sudah kenal dengan laki-laki ini, biasanya nggak berjodoh biasanya. Malah dia nggak cocok, rasanya kok macam saudara gitu, macam saudara. Tapi begitulah ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Kemudian nasihat pertama yang dikatakan ibu ini yaitu kuni lahu amatan yakun laki abdan. Jadilah kamu hamba sahaya dia, maka dia akan menjadi hamba sahayamu. Dengan artian taatilah dia, berilah dia pelayanan yang maksimal. Jadikanlah kamu sebagai seorang hamba. Jadikan kamu posisimu sebagai seorang hamba. Dengan artian kalau seorang hamba itu tidak akan ada membantah, tidak akan ada melawan, tapi yang ada hanya mentaati. Tentunya dalam Islam, selama ketaatan itu tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Selama dia nggak melanggar, kamu wajib mentaatinya. Kamu adalah hambamu. Kamu adalah hamba suamimu. Demikian ikhwah. Ya. Dan kalau kamu sudah berikan ini semua, maka lihat bagaimana reaksinya. Lihat bagaimana efeknya. Maka dia akan menjadi hambamu. Karena seorang laki-laki kan juga punya hati. Dilihatnya Masya Allah istrinya pagi-pagi sudah bangun. Kemudian membereskan dapur lah, nyiapkan sarapan dan seterusnya. Sementara ngurusin anak-anak. Demikian ikhwah. Dialah orang pertama yang bangun di pagi hari. Dan dialah orang yang terakhir tidur di malam hari. Gitu Bu ya? Enggak berarti di sini. Terbalik Pak ya? Terbalik. Enggak jadi hamba lah berarti ini. Jadi ibu orang yang terakhir bangun di pagi hari dan orang yang pertama tidur di malam hari, Bu. Betul kan Bapak ini? Iya, artinya ikhwah itu menunjukkan kalau mak-mak dulu setahu saya begitu ikhwah. Mak-mak dulu ya, tapi mak-mak sekarang Allahu a'lam bissawab. Tapi memang idealnya itu dia orang yang pertama bangun sebelum orang lain bangun. Dia orang yang terakhir tidur sebelum yang lain tidur. Loh, kenapa yang terakhir? Ya biasanya kan makan malam kemudian ngangkat-ngangkati sayur kan, ngangkat-ngangkati sayur, itu kan terakhir. Kalau nggak terakhir bagaimana?
Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Baik. Tapi kan ada PRT, ada pembantu rumah tangga. Ibu-ibu, lebih besar dosa, lebih besar pahala masak sendiri atau dimasakkan pembantu? Masya Allah kali ya mak di sini ya. Luar biasa, Masya Allah. Soleha kali mak di sini, Pak ya. Demikian. Ya memang masak sendiri itu lebih besar pahalanya. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah kepada Fatimah. Waktu itu Fatimah kan mengerjakan dapur sendirian. Menggiling gandum sendirian, itu diputar batunya sehingga tangannya itu mengkapal atau keras. Kapalan ya. Dan capek. Beliau minta kepada Rasulullah supaya diberi satu pembantu. Ketika mendengar Rasulullah dapat beberapa hamba saya, dia minta pesan kepada Aisyah radhiyallahu anha supaya dia diberi pembantu hamba sahaya. Dan Rasulullah datang. Rasulullah katakan, maukah engkau aku beritahu maaf yang lebih baik daripada hamba sahaya, yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu? Sabbihu, bertasbih, sabbihi, bertasbihlah kamu salasin. Wa tahmidillah salasin, wa kabbiri salasin. Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Demikian. Itu lebih baik ketimbang pembantu sebelum tidur. Demikian ikhwah. Bayangkan ibu-ibu minta tolong pada orang tua, mah tolonglah carikan pembantu. Mamanya pun datang, mau nggak nih diajarkan zikir aja gitu. Mungkin kita nggak masuk akal. Yang diminta pembantu yang diajari zikir. Demikian. Nanti akan kita bahas ya. Bahas faedah daripada hadis Fatimah ini. Luar biasa ikhwah. Bagaimana para ulama membahasnya terkait dengan ibu-ibu dengan urusan rumah tangga, urusan dapur. Taib. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ihfidhi anni khisalan 'asharat takun laki darkan wa dzikran. Hafallah dariku, ingatlah ada 10 perkara hendaklah kamu fahami dan kamu ingat-ingat. 10 perkara dia nasihati. Dari kuni lahu amatan, jadilah kamu hamba sahaya suamimu, yakun laki abadan, maka suamimu akan jadi hamba sahaya bagimu. Ini bagaimana cara mendapatkannya? Ada 10 perkara yang harus difahami. Ammal al-ula wa tsaniyah, kata si emak. Adapun yang pertama dan kedua, fahusnus sahabati bil qanaati. Hendaklah indahkan kebersamaanmu bersamanya dengan cara qanaah. Qanaah itu yaitu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh suami. Ya, merasa cukup. Jadi ada beberapa hal yang terkait dengan masalah ini ya ikhwah. Seperti misalnya apa yang dikatakan oleh Imam Suyuti, yaitu ridho bima duna kafayah. Ridho dengan satu hal yang belum cukup. Ridho dengan satu hal yang belum cukup, itu qanaah namanya. Kalau ridho dengan yang sudah cukup, ya memang iya. Ya semua juga orang akan ridho kalau yang sudah cukup. Ini ridho dengan sesuatu yang belum cukup. Wa tarkut tasyawuki al-mafqud, dan tidak berharap yang belum dimiliki. Itu dia. Artinya begini, seorang istri ketika dia menanti suaminya, kemudian suaminya pulang memberikan apa yang dia dapati, maka seorang istri harus bersyukur kepada sang suami. Jangan dia lihat kiri kanan, merasa ini terlalu sedikit. Bang, ini gimana bang? Uang sekolah, uang listrik, uang ini, uang itu, uang ini, uang itu. Nggak bisa, nggak cukup. Tapi ikhwah, seorang istri harus melihat suaminya ini sudah berusaha maksimal apa tidak. Kalau dia sudah lihat berusaha maksimal, Masya Allah, pagi-pagi sudah keluar bekerja, pulang-pulang dia dapati ala kadarnya, memang nggak dapat apa-apa, atau sedikit dapatnya, maka sebagai seorang istri harus membesarkan hati sang suami. Demikian ikhwah, membesarkan hati sang suami. Mungkin seorang suami ketika dia pulang membawa nafkah yang nggak cukup, Umi, afwan ini nggak cukup hari ini, seginilah dapatnya. Dia harus membesarkan hati suaminya, ya, bukan malah merongrong.
Jadi, tidak apa-apa, Bi, alhamdulillah, yang penting kita sudah usaha. Wih, itu kalau ada ikhwah rumah tangga itu tenang, aman, walaupun hanya naik sepeda perginya. Ya, naik sepeda, dibonceng, di belakang itu istri yang dibonceng, dipegang pinggangnya. Kan romantis sekali, ikhwah. Iya kan? Coba akhwat-akhwat yang naik Alphard, pernah dia pegang pinggang suaminya? Gimana megangnya? Jauh kali, nggak bisa. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya kebahagiaan itu hak semua orang. Hak semua orang. Memang kekayaan itu bisa membuat orang bahagia, tapi kekayaan itu tidak mutlak membuat orang bahagia. Ya, tidak mutlak membuat orang bahagia. Terkadang buat bahagia, terkadang juga tidak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, jadi dalam masalah ini qanaah. Makanya seorang istri hendaklah membesarkan hati suaminya. Yang penting suaminya sudah berusaha. Tapi gimana, Bu, kalau seandainya suami main game pagi, kemudian mancing, terus dia bilang, "Dek, nafkah nggak cukup." Apalah yang Ibu katakan kepada suami begini, Bu? Apa, dipukul? Janganlah dipukul. Demikian. Kalau ini perlu diberi nasihat memang. Ya. Gak bisa sang suami dia hanya main game, gak ngapa-ngapain. Kemudian, "Dek, kamu tuh harus qanaah loh, Dek. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ingat kata Ustadz tadi pagi itu. Awak pula jadikan bemper." Demikian. Nggak bisa seperti itu. Makanya rumah tangga itu kan memang antara suami istri. Nggak bisa suami aja, nggak bisa istri aja. Ini dua orang yang harus saling melengkapi. Dua orang yang banyak kekurangannya inilah ikhwah, makanya disatukan. Supaya kekurangan itu bisa saling melengkapi. Demikian. Ini bukan malaikat yang kawin dengan bidadari yang nggak ada kesalahannya. Suami banyak kesalahannya, istri banyak kesalahannya. Kalau dia saling melengkapi, insya Allah akan bisa menuju menggapai, mendekati kesempurnaan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi itulah seharusnya yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, jamilul muasyarati bisami wa ta'ah. Hendaklah dia indahkan berinteraksi dengan suaminya dengan cara mendengar dan mentaati. Jadi ibu-ibu kalau suami lagi bicara, dengar. Apalagi kalau suami lagi menasihati, dengar, jangan main potong. Dek, kan tadi kata Ustaz, abang salah. Jangan langsung dipotong. Ya, dengar dulu. Kan banyak juga akhwat-akhwat kita itu sudah ngaji sementara suaminya belum. Banyak kan, Bu? Nah, biasanya kan terjadi perdebatan. Demikian, perdebatan. Maka ketika mungkin suami ibu berkomentar tentang dakwah salaf, dengar dulu. Kemudian jawablah dengan cara berhati-hati. Demikian ikhwah. Jawab dengan hati-hati. Kenapa? Posisi seorang istri itu di bawah suami. Nah, nggak bisa dia ketika pulang ngaji lantas diajaknya, "Bang, duduk, Bang. Dengar dulu nasihat Abah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina." Adapun nasihat ada untuk Abang dengar ya 1, 2, 3. Nggak bisa begitu, ikhwah. Itu suami. Ya, suami. Banyak loh para ibu-ibu kita ini lebih tahu ilmu syar'i ketimbang suaminya. Ibu-ibu ini kan paling banyak pengajiannya. Demikian ikhwah. Nggak di mana-mana. Di Jakarta, di Medan. Lebih banyak pengajian ibu-ibu. Bapak-bapak ini kan ini karena nggak ada kerjaan. Ya kan? Karena nggak ada kerjaan. Coba kalau ada order misalnya 2 juta, 3 juta, 4 juta. Nggak di sini Bapak. Ya ngaku Pak, ngaku. Ya kan? Atau sudah pensiun. Makanya kan banyak kakek-kakek nih. Banyak kakek-kakek. Demikian. Ya. Ibu-ibu memang dia kan memang waktunya waktu lapang. Ada yang nunggu sambil nunggu anak. Ya kan, sambil nunggu anak dia ngaji. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dia. Makanya di Medan juga lebih banyak kajian ibu-ibu. Satu hari itu bisa 2-3 kali. Makanya ibu-ibu harus tahan-tahan diri. Yang semangat-semangat ngaji ini harus tahan-tahan diri. Jangan sampai dia permisinya pagi, pulangnya maghrib. Dek, kok pulang maghrib? Iya bang, pagi itu kajian, siang tahsin. Nanti pada asar itu bahasa Arab. Supaya suaminya paham dari bahasa Arab, pulang, "Assalamualaikum ya zauji, kaifa haluka?" Allahu Akbar. Suaminya orang Padang, keceang Tuhan. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, tetap perhatikan
tugas khusus yang harus lebih diutamakan yaitu keluarga. Demikian ikhwah. Apalagi emak-emak sekarang Pak, passion mereka itu sekarang ngopi. Ngopi. Saya masih ingat yang ngopi itu hanya bapak-bapak, nggak pernah mama-mama. Ya kan? Mana ada mak-mak ngopi? Tapi sekarang ibu-ibu ngopi Pak. Akhir-akhir ngopi. Kita yang dulu 5.000 bisa seceret. Sekarang ngopinya Allahu Akbar, ada yang espresso, ada yang americano. Americano itu kan kopi pakai gula, espresso kopi nggak pakai gula, tapi dikentalkan dikit itu aja. Demikian, tapi kan sudah mahal. Duduk di kafe, dulu itu warung kopi namanya, warung kopi dulu namanya. Sekarang kafe. Demikian ikhwah, duduk satu gelas lama minumnya. Kan ustadz kita murojaah apa yang dikaji tadi pagi. Masya Allah kan. Sudah selesai murojaahnya? Terus? Gosip. Membicarakan ijazah palsu lah. Bicara masalah apa lagi? Misalnya perselingkuhan lah. Demikian, Medan Jakarta. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Jadi itulah ikhwah ya. Jadi dalam masalah ini, dengarlah, yaitu as-sam wa ta'ah, dengar dan taati. Dengar dan taati. Kami juga para suami melihat istri itu dengar dan taati, insya Allah nggak akan mungkin lah kita zolim-zolim ya Pak ya. Iya, kami juga manusia loh, punya hati. Demikian, kami juga tahu bagaimana memperlakukan seorang istri yang taat-taat seperti ini. Tapi kalau istrinya belum apa-apa begitu dia nasihati, dia dengar Pak, tapi matanya itu melotot. Ini sebenarnya melawan atau gimana? Demikian. Jadi dengar dan pahamkan. Bukan dengar sambil mencari-cari apa kelemahannya biar bisa dibantah. Itu ikhwah. Jadi itu nasihat yang kedua. Kemudian kenapa demikian? Fa fi husnil musahabati rahatul qalb. Dengan pandainya kamu, indahnya kebersamaanmu, kamu ciptakan kebersamaanmu yang indah bersama suamimu, itu bisa menenangkan hati. Ya, bisa menenangkan hati. Kalau suami tenang hatinya bersama istrinya, saya yakin ketika dia pulang kerja nggak nyangkut di jalan, langsung pulang. Tidak ada yang lebih dia rindukan selain rumahnya. Ketika dia setiap kali dia keluar rumah, tidak ada yang dia rindukan selain rumahnya. Kalau ada seorang suami, ibu lihat suami ibu, kalau setiap pulang kerja jam 5, sampai rumah jam 9, sampai rumah jam 10, coba dipertanyakan, mengapa si suami nggak betah di rumah? Demikian ikhwah, mengapa si suami nggak betah di rumah? Seharusnya kan rumah itu tempat yang sangat dirindukan ikhwah. Tempat ketenangan hati. Demikian. Saya pernah ada seorang akhwat mengadu lah, Ustadz, suami saya begini. Oke, saya panggil lah dia. Ini kenapa kamu pulangnya lama sekali? Ustadz, saya kalau pulang, saya itu sering kalau bahasa Medan direpeti. Bahasa di sini apa ya? Diomeli. Kalau di sini sering diomeli. Saya kalau pulang diomeli, jadi gimana? Itu makanya kalau saya pulang, saya singgahlah di warung kopi. Saya pesan segelas kopi, udah saya duduk aja di situ. Duduk di situ, nengok TV, udah nanti sampai jam 10 saya pulang. Udah ngantuk, si istri kan nggak bisa ngomel lagi kan kalau udah ngantuk. Kasihan nggak Bu dengan suami gini Bu? Kasihan kan? Dia kalau pulang diomeli. Demikian ikhwah. Dia nggak betah. Demikian Bu ya. Jadi kalau ada para suami ini nggak betah pulang, dua aja gendangnya. Satu, memang istri ada bermasalah, mungkin suka ngomel segala macam, banyak tuntutan. Dua, apa yang kedua Pak? Coba, apa yang ada di pikiran Bapak? Suami kenapa? Susah pulang, kenapa? Coba Pak, apa yang ada di pikiran Bapak? Ada sesuatu yang lain itu biasanya. Bapak ini malu-malu kasihkan ide. Itu ada sesuatu yang lain. Baik ikhwah. Kalau sekali, 2 kali, 3 kali oke lah, berarti bekerja. Tapi kalau setiap hari sampai setahun nggak pulang-pulang. Baik ikhwah. Wa fi jamilil mu'asyati ridha rabb, dan dengan muasyarah, dengan pergaulan yang bagus itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dapat ridho yang bagus? Bergaul dengan suami dengan cara yang bagus, kenapa kok dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala? Pertama, karena itu merupakan
mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Barang siapa yang mentaati perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, maka dia berhak untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wasalisatu warabi'atu. Adapun nasihat yang ketiga dan keempat, at-tafaqqudu fi maudhi ainaihi. Hendaklah dia menjaga mata suami. Menjaga mata suami. Artinya jangan sampai si suami itu melihat hal-hal yang tidak enak untuk dilihat. Apa contohnya Bapak? Yang nggak enak dilihat dari istri apa? Apalah contohnya Pak? Pakai you can see. You can see. Ada juga bapak yang senang, ada juga yang nggak pakai apa-apa pun dia senang. Apalagi pakai you can see. Bau bawang itu bau kan hidung. Ini apa? Mata. Artinya, gimana? Daster bolong. Oke, daster bolong. Betul itu. Jadi ada mak-mak ini yang sifatnya kalau dia sudah enak dengan pakaian, itu aja 20 tahun setengah dipakai itu aja. Saya ada ikhwah. Jadi dia sejak kecil pakai selimut. Selimut tuh dia orang kaya. Tapi ini selimut nggak bisa pisah dari dia. Kemana-mana dibawa. Itu ikhwah. Ada kebiasaan seperti itu. Dan dia nggak bisa tidur kalau nggak pakai selimut ini. Itu ikhwah. Jadi yang seperti ini ketika seorang akhwat itu sudah menikah, itu harus dihilangkan seperti itu. Ya, dihilangkan. Jadi ibu-ibu yang dasternya bolong di belakang itu, ya, udahlah pensiunkanlah itu daster. Beli yang baru. Demikian kalau bisa, bang yang mau bagaimana modelnya. Demikian ikhwah. Ada emak-emak ini dasternya itu 12 selusin, warnanya sama. Jadi si suami hari-hari kok pakainya ini aja. Ini aja dipakai. Senin, Selasa ini, Selasa Bu. Sebenarnya bukan itu aja. 12 masalahnya. Coraknya sama semua. Mungkin karena mau hemat kan belinya selusin. Itu dia. Ada yang beli sekodi. Jadi setiap hari hanya itu saja yang dipakai. Si suami pun lama-lama, Dek, dastermu cuma satu ya dia. Demikian. Kan bosan juga. Makanya ibu-ibu juga harus paham dengan yang seperti ini. Beda halnya kalau suami nggak komplain. Tapi kalau suami komplain itu tidak harus, kamu gimana sih? Nggak harus begitu. Kalau ditanya, Dek, dastermu hanya satu ya, Dek. Itu berarti suatu komplain. Nggak harus marah-marah suami komplain. Bapak-bapak ini Masya Allah, yang ngaji-ngaji ini Masya Allah banyak yang dia itu hanya pakai sindiran, sinisme. Misalnya nih, kalau ibu memberikan anduk misalnya kepada sang suami, kemudian suami mengatakan, Dek, apa ya beda antara kayak anduk dengan kain lap? Harus tahu itu maknanya. Gak usah dijawab. Jangan dijawab. Kain lap bang, definisinya, adapun handuk, tidak usah. Bukan itu yang diinginkan. Maksudnya apa itu Pak? Anduknya itu kotor. Demikian, dia nggak ingin mengucapkan ucapan yang menyakiti hatinya. Makanya ungkapannya, Dek, kalau bahasa Medan, kecil-kecil dulu, Dek, teka-teki, teka-teko. Di Jakarta gitu juga? Sama? Enggak ya? Enggak. Jadi dulu ikut teka-teki, teka-teko. Apa perbedaan antara handuk dan kain lap? Itu enggak perlu pertanyaan. Jadi ibu juga harus cerdas dengan suami yang punya bahasa-bahasa halus seperti ini. Demikian ikhwah. Rahimanallah. Antum pun kalau suami punya istri yang agak tulali-tulali begitu, udah, Dek kotor, udah gitu aja. Jangan lagi pakai apa perbedaan. Nggak nyambung dia. Nasib antum lah itu, gimana lagi? Demikian. Jadi dalam masalah ini harus benar-benar perhatikan, ya. Baik, wa tafaqqudu maudhi ainai. Hendaklah dia jaga pandangan sang suami terhadap dirinya, bukan dirinya juga, rumahnya, anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi sebagaimana yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanyakan tentang apa itu sebaik-baik wanita, khairun nisa, beliau katakan allati tasurruhu idza nazar. Yang menyenangkan hatinya
ketika si suami melihatnya. Menyenangkan hati ini bukan harus cantik, Pak. Gimana? Iya kan? Bukan harus cantik. Mungkin dia nggak biasa-biasa di rumah, tapi dilihat istrinya, Masya Allah, akhlaknya bagus, pelayanannya bagus. Demikian terhadap suaminya. Kalau suaminya misalnya pulang, dia siapkan apalah, air apalah, dia bukakan bajunya lah. Padahal kami para suami itu bisa buka baju sendiri kan. Ya, bisa letakkan tas tempatnya bisa. Tapi bukan berarti seorang istri, oh suami saya itu mandiri loh. Dia kalau dia pulang, dia tahu buka sendal buka sepatu di mana letaknya, dia tahu. Dan kalaupun makan dia tahu di mana tempat nasi, di magic jar, tahu dia. Dan kalau mau dia pakai lauk, dia tahu lauknya masih di periuk, tahu dia ngambil sendiri. Suami saya itu mandiri, alhamdulillah. Gak begitu konsepnya. Walaupun suami mandiri, tetap dia perlu dilayani. Demikian, jangan dimanfaatkan. Ada loh para ikhwah, suami-suami itu habis makan, cuci piring ada. Cuci piring. Kan ada suami ini pokoknya dia duduk harus sudah selesai dia. Selesai dia pergi. Gak peduli dengan di meja. Ada yang begitu. Ada yang para suami ini dia kalau makan, dia mau makan apa? Gak ada piring. Dia pergi ke rak piring, dia ambil. Mau makan, gak ada sendok. Dia pergi ke tempat sendok. Demikian. Begitu buka tudung saji, lauknya mana? Lauknya mana, Dek? Ada di atas kompor, Bang. Dan dia nggak ada masalah, ikhwah. Nggak ada masalah. Ini suami yang bagus ini. Suami yang bagus. Demikian, ikhwah. Bantu istrinya ngepel. Demikian. Kadang-kadang memberikan beberapa puisi untuk istrinya. Insya Allah kan. Dan biasanya suami ini nganggur biasanya. Kalau dia ngepel segala macam. Biasanya. Tapi kalau dia punya waktu ada yang seperti ini, Masya Allah. Tapi seorang istri tidak boleh memanfaatkan itu. Dia harus tetap memberikan pelayanan. Ya, misalnya suaminya lagi mau begitu duduk, belum ada piring, dia mau ambil, mungkin si istri lupa. Bang, duduk aja bang, duduk, biar saya ngambilkan. Tapi jangan, Pak, duduk. Tapi duduk aja dia, nggak ngambil. Demikian ikhwah. Ya, jadi hendaklah dia perhatikan menjaga mata suaminya. Dirinya juga harus oke lah, elegan begitu kan. Ya. Jangan sampai jangan sampai ada hal-hal yang dilihat, suami lihat di sudut matanya ini kok ada kuning-kuning begitu kan. Jangan sampai suami ambil tisu sini, bentar. Matamu. Jangan sampai begitulah ya. Demikian. Terus begitu masuk WC, ya Allah, siapa punya yang belum disiram? Itu kan ya, tinggal siram saja. Oh iya bang, awak tadi. Awak tadi, astagfirullah. Itu semua dalam rangka menjaga pandangan. Anak-anak juga. Kemudian apa ikhwah? Wa ta'ahud li maudhi anfih. Dan hendaklah dia menjaga aroma. Menjaga hidung suaminya, artinya menjaga aroma yang ada pada dirinya, ya. Yang ada di rumahnya, anak-anaknya. Jangan sampai di rumah itu ada bau-bau yang tak sedap. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Antum pun para suami kalau kepingin rumah itu wangi bagikan Masjidil Haram misalnya begitu kan, ya belikanlah wangi-wangian. Atau kalau juga kepingin murah, belikan menyan. Bakar tuh menyan. Hanya memang kalau orang nggak tahu, begitu masuk rumah kita merinding dia. Menyan itu sebenarnya untuk pengharum ruangan. Tapi di kita ini, image-nya kalau udah bakar menyan, ada jinnya, itu permasalahannya. Itu murah insya Allah. Satu aja Pak. Gitu. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi itu dia. Jadi seorang istri jangan sampai dia seorang suami jangan sampai dia mencium dari istrinya itu hal yang nggak sedap. Jadi ibu-ibu dari mungkin yang malas-malas mandi, tolonglah kalau suaminya pulang mandi dulu gitu lah. Ya mandi. Ada loh emak-emak ini yang malas mandi, pakai kolon aja deh, kolon. Jadi yang sempat dah selesai. Jadi ikhwah seperti aroma ketiak. Nah, itu harus dijaga-jaga, itu jangan sampai semerbak radius 2 meter dicium.
Jadi suami itu pulang, Masya Allah, minimal nggak ada bau yang aroma yang tak sedap, itulah dia. Ya, minimal itu. Tapi kalau sampai ada aromanya yang wangi, Masya Allah, bagus sekali. Tapi wangi ini kan berarti harus ada apa namanya, injektor duitnya supaya wangi. Ya kan? Nggak bisa wangi-wangi gitu aja. Ini wangi alami. Pergilah ke hutan sana biar wangi pinus. Atau tanam pohon-pohon ini, pohon-pohon bunga-bunga, itu kan ada bunga-bunga apa namanya? Bunga dukun itu apa Pak? Yang apa? Yang wangi. Melati. Ada yang panjang-panjang begini. Ah? Sedap malam begitu. Kalau memang antum nggak punya duit untuk membuat wangi. Minimal para ibu jangan sampai mengeluarkan aroma tak sedap. Dan mandilah, ya, mandilah misalnya kalau ada suami, ada dengan mendekat dengan suami. Ketika tidur jangan sampai ada bau tak sedap. Demikian ikhwah. Dan kalau boleh saya masukkan satu lagi, yaitu jangan sampai ada didengar yang tak enak. Misalnya apa? Misalnya suara-suara yang tak baik, teriakan-teriakan. Misalnya ibu di dapur, suami di ruang tamu. Bang, tolong bang. Ya Allah. Teriak dari dapur sampai ke ruang tamu. Datang ke ruang tamu, jangan usah teriak-teriak. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Suara. Terus apa lagi yang biasa agak enak kita dengar, Pak? Suara apa biasanya? Dengkur. Tuh, ngorok. Tuh. Kakok. Astagfirullah. Memang sih masalah dengkur ini, masalah kan memang tak disengaja. Tapi kan bisa lah diatasi. Bisa diatasi. Penyebab dengkur itu apa, Pak? Tidur, dan satu lagi kabarnya ada kaitan dengan berat badannya. Ibu-ibu yang gemuk bisa ngedengkur gitu ya? Enggak juga ya? Itu dia. Ya, paling tidak tolonglah jangan dengkur. Ada loh suami itu nggak bisa tidur gara-gara istri dengkur. Apalagi istri duluan tidur. Demikian. Kalau istri belakangan tidur, ya sudahlah. Paling dia dengar dengkur suami. Kalau dua-dua dengkur tuh masuk saut-sautan. Krikik, krokok, krikik. Udah saut-sautan. Jadi kalau dia tidurnya paling akhir, suami sudah tidur duluan, tentu kan suami nggak mendengar dengkur dia. Tapi kalau dia habis maghrib sudah tidur, biasanya mama itu habis maghrib tidur, dia capek kan. Tidur, suami belakangan datang. Begitu suami mau tidur, kakuk, itu nggak bisa tidur, kasihan. Harus pakai makan obat tidur dia baru bisa tidur di samping istrinya. Jadi masalah matanya, hidungnya dan pendengarannya harus juga satu hal yang baik. Waktu kita tinggal 15 menit. Tadi Afan terlambat satu hal. Baik, nanti ajalah kita sambung lagi Pak ya. Ya, demikianlah. Masih ada berapa lagi nih? 6. Ada 6 lagi. Ya, ada 6 lagi. Afwan tadi sudah wa ta'at fi maudhi anfihi, yaitu memperhatikan mata dan hidungnya. Demikian ikhwah. Masih ada 6 lagi insyaallah. Ya, kalau Allah beri kemudahan kita bertemu lagi di tahun 2026. Kalau saya tidak salah, Ahad ke-5 itu ada bulan Maret. Bulan Maret. 4 bulan lagi. 3 bulan lagi. 4 bulan lagi. Demikian ikhwah, itu saja. Mohon maaf atas keterlambatan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada yang mau bertanya. Apa hukumnya memakai baju bulu mata palsu dan dandanan tabarruj? Nah, udah dibilang tabarruj. Tabarruj saat mengaji kajian. Begini Ibu Bapak sekalian rahimanallahu wa iyyakum. Memakai bulu mata palsu, baik palsunya itu ditempel atau extensionnya satu-satu, ya di extension satu-satu, ditempel. Ikhwah, itu sama dengan menyambung rambut. Dan itu dilaknat oleh Rasulullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-musilah wal mustausilah, yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambung. Kan rambut yang ada di mata juga termasuk rambut. Jadi tidak boleh dipakai yang palsu. Ibu-ibu azallahu wa iyyakum,
Kalau mata, kan mata ini kan memang selalu jadi perhatian. Kita ketika ketemu dengan seseorang, yang pertama kita lihat apa? Wajah dulu. Dari wajah ini apa yang kita lihat? Pertama mata. Ya, mata. Makanya ibu-ibu ini banyak sekali hal-hal yang bisa untuk memperbaiki mata. Makanya mata itu yang banyak dana di mata itu. Ada kontak lensnya. Dia lahir di Depok. Tapi kenapa kok matanya bisa biru? Kan itu kan jelas kontak lens. Demikian, ada yang biru tambah bintang-bintang itu lagi. Demikian ikhwah. Jadi kontak lensnya, kemudian eyelinernya ya kan Bu? Eyelinernya, kemudian eyeshadow-nya, termasuklah alisnya. Nanti dia pakai sulam alis atau sekarang pakai mentambal alis gitu lah kira-kira. Banyak sekali yang harus dipermak, belum lagi kantong mata bawahnya. Itu semua jadi perhatian. Belum lagi keriput-keriput di ujung matanya. Jadi para akhwat sekalian, pada dasarnya kalau hal-hal yang dilarang maka dibolehkan, seperti menyambung, seperti meletakkan bulu mata palsu, extension bulu mata nggak dibolehkan. Tapi bagaimana kalau dengan ini celak Mekah, celak bolehkan ikhwah? Ya, celak dibolehkan. Ya, celak dibolehkan. Sebagaimana ada seorang sahabiyah ditegur oleh seorang sahabat karena dia sudah keluar rumah pakai celak. Dia keluar rumah udah pakai celak mata itu. Kalau mak-mak kita dulu kan celak Mekah itu pakai ada tabungnya kan. Digitu-gitu kan dulu, bukan sat gitu ke atas. Ya. Jadi seorang sahabiyah dia ditegur oleh seorang sahabat. Kenapa kamu sudah dandan, sudah pakai celak? Sementara kamu belum selesai masa hiddahnya. Ternyata dia ketika suaminya meninggal, dia sedang hamil. Jadi kalau seorang istri, suaminya meninggal dan dia hamil, masa hiddahnya itu bukan 4 bulan 10 hari, tapi hamilnya. Beberapa saat kemudian dia melahirkan, berarti sudah selesai masa hiddahnya. Tidak yang diambil 4 bulan 10 harinya. Demikian, ya. Artinya sahabat tadi, kenapa kamu sudah pakai celak? Berarti kalau dia diketahui dia sudah selesai masa hiddahnya, tentu tidak akan diprotes. Jadi Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Jilbabul Mar'ah Muslimah, beliau mengisyaratkan bahwasanya celak mata itu boleh dipakai perempuan walaupun keluar rumah. Satu lagi inai, boleh keluar rumah. Demikian ikhwah. Tapi mohon pada ibu-ibu jangan pakai itu, pakai kuku palsu kemudian dibuat McDonald, sebelah kanannya Popeye, nanti ada apa lagi begitu. Bunga-bunga itu sudah ciri-ciri orang fasik ikhwah. Seorang akhwat tidak layak seperti itu. Ada lagi kalau dulu orang pakai cat air itu kan cat kuku itu kalau hijau semua gitu kan. Sekarang udah merah kuning hijau semua. Ada yang hitam, Allahu Akbar. Sekarang ada emak-emak pakai inai warna hitam. Jadi kalau dia udah pakai cadar hitam, kuku hitam, tasyabuh dengan beruang. Iya ikhwah. Pakailah inai yang wajar lah, inai yang wajar yang merah itu. Demikian, itu dibolehkan ya. Demikian. Adapun dia dengan blush on-nya, dengan yang lain-lainnya, dengan lipstick metaliknya, lipstick Chanel-nya misalnya, maka nggak dibolehkan. Demikian ikhwah. Makanya akan lebih aman ibu-ibu itu kalau keluar rumah, kalau dia pakai cadar tuh lebih aman. Jadi dia juga bisa pakai lipstick. Sekarang ini kan memang lipstick sudah menjadi satu hal yang kewajaran bagi ibu-ibu. Demikian ya. Jadi ketika dia bersama ibu-ibu, enggak apa-apa dia buka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bishawab. Saya seorang istri yang suami saya stroke. Apakah boleh saya mewudukkan suami saya? Apakah sah wuduk suami saya? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat aula mastumun nisa, atau kamu menyentuh wanita, yang ini dijadikan dalil bagi mazhab Imam Asy-Syafi'i membatalkan wudu, maka ikhwah perlu kita ketahui. Di dalam Al-Qur'an apabila ada kalimat menyentuh
dan objeknya perempuan, maka maksudnya adalah hubungan suami istri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza talaqtumun nisaa min qabli an namassuhunna, fama lakum 'alaihim min 'iddatin ta'taddunaha." Apabila kalian mentalak istri kalian sementara kalian belum menyentuhnya, maka enggak perlu ada iddah. Belum menyentuhnya maksudnya belum melakukan hubungan suami istri. Jadi apabila suami istri, laki-laki perempuan, akad nikahnya sah, tapi sebelum mereka lakukan hubungan, terjadi perceraian, maka nggak ada masa iddah. Ya, nggak ada masa iddah. Demikian. Jadi min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu sentuh mereka, waqad faradtum lahunna fariidhah. Padahal kamu sudah menentukan berapa maharnya. Intinya min qabli an tamassuhunna artinya kamu sebelum melakukan hubungan. Maka nggak ada iddah. Demikian ikhwah. Demikian juga firman Allah terkait dengan zihar. Apa ayatnya? Intinya itulah ikhwah. Ya. Intinya apabila ada kalimat menyentuh, objeknya adalah perempuan, maka maksudnya adalah hubungan suami istri. Adapun pegang suami istri bersentuhan juga enggak batalkan, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, di mana Rasulullah ketika itu mau sujud, sementara Aisyah radhiyallahu anha itu sedang selonjoran. Beliau tidak, kalau mau sujud nggak cukup karena ada kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika beliau mau sujud, beliau selalu cubit kaki Aisyah sehingga Aisyah radhiyallahu anha menarik kakinya dan beliau sujud. Kalau beliau bangkit, Aisyah radhiyallahu anha kembali menselonjorkan kakinya. Jadi tidak batal. Seandainya batal tentu Rasulullah tidak melakukan itu. Demikian juga Aisyah pernah menyentuh kaki Rasulullah ketika sholat. Ya, kata beliau pada suatu hari, satu malam, ruangan gelap dan saya mencari-cari Rasulullah. Ternyata terpegang sayalah kaki Rasulullah sedang sujud. Kakinya mansubatan, berdiri kakinya. Dipegang Aisyah. Seandainya batal, tentu akan mengulang sholat. Jadi tidak apa-apa ibu ya. Ibu-ibu nggak apa-apa mewudukan suaminya dan wudu ibu nggak batal dan wudu suami juga tidak batal. Gimana sebaiknya jika istri? Gimana sebaiknya sikap istri apabila suami mengajak pengajian atau tahlilan yang meninggalnya ibu mertua? Lain sisi saya tahu itu nggak ada syariatnya. Suami sih bilang mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Begini ibu sekalian, azallah. Yang seperti ini, beda orang, beda kasus dan beda situasi. Ya, beda orang, beda kasus, beda situasi. Jadi seorang istri harus pandai-pandai dia. Kira-kira kalau memang dia bisa menghindar. Tapi kalau dia nggak bisa menghindar, maka dia harus cari mudarat yang lebih ringan. Akhafud dararain. Dia cari yang lebih ringan. Demikian ikhwah. Ya kalau dia misalnya tahlilan tadi. Misalnya tahlilan itu kan ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang begitu kan, Pak? Nah, ibu jangan ikut. La ilaha sampai apalagi la ilaha illallah begini sampai macam velocity gitu. Ya, lebih parah lagi. Jadi akhafud dararain, cari yang lebih mudaratnya. Demikian. Kalau tidak bisa menghindar. Kalau bisa menghindar alhamdulillah. Demikian. Jadi beda-beda situasi, beda-beda kasus. Ya, beda-beda situasi, beda-beda kasus. Ada suami yang dia udahlah nggak apa-apa kalau kamu mau. Ada yang enggak, kamu harus dan kamu harus duduk dan kamu harus memimpin tahlil. Gimana? Kalau enggak kita cerai, begitu kan? Kalau enggak kamu berarti enggak menghormati orang tua saya, enggak mendoai orang, begitu kan? Berarti kan kasusnya beda-beda, ikhwan. Ya. Allahu a'lam. Kami ada rezeki untuk berangkat umroh. Istri ingin memberangkatkan adiknya yang sudah bersuami. Sedangkan saya ingin memberangkatkan umroh anak saya. Mohon pencerahannya. Ikhwah harus prioritas. Tep, saya ulangi. Kami ada rezeki. Kami ini siapa? Istri aja atau suami aja? Kan harus tahu nih, uangnya uang siapa nih sekarang ini? Uangnya uang siapa ini sekarang? Uang istri atau uang suami? Kan kami katanya. Tep, kita anggaplah uang suami ya. Uang suami. Berarti berangkat umroh. Istri ingin memberangkatkan adiknya yang sudah bersuami. Berarti ini adiknya perempuan. Sedangkan yang ingin berangkat umroh suami saya
Sedangkan saya ingin yang berangkat umroh adalah anak saya. Mohon penjelasan. Pertama, permasalahannya adalah kalau ibu pergi dengan adik ibu yang dia sudah bersuami, berarti yang berangkat perempuan. Mahramnya siapa dulu? Suami ibu nggak bisa jadi mahram. Ya, karena ipar itu apa, Bu? Itu kan kalau hadisnya ipar itu maut. Kalau judulnya apa? Demikian, ipar itu kematian. Artinya menunjukkan sering bermasalah dengan ipar-ipar seperti ini. Jadi, adik ibu yang perempuan itu siapa mahramnya? Demikian. Jadi dalam masalah ini prioritas. Kalau seandainya uang itu uang suami, maka dialah yang menetapkan. Kalau uangnya uang ibu, bagaimana? Tengok, adik ibu ini, anak ibu ini laki-laki perempuan. Kalau toh juga anak ibu ini juga perempuan, jangan pergi. La yusafirna maratu illa ma'adi mahramin, jangan seorang wanita itu safar kecuali bersama mahram. Demikian ikhwah, ya. Jadi itu dia. Kalau ternyata adiknya ini laki-laki, maka laki-laki bawa adiknya. Kalau adiknya perempuan, nggak ada yang bisa pergi karena nggak ada mahramnya. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada pasangan suami istri sudah menikah 10 tahun, tidak mempunyai anak. Setelah diperiksa ternyata yang bermasalah suaminya. Istri meminta cerai, pisah karena ingin punya anak. Suami tidak mau menceraikan. Apakah suami itu zalim? Ya. Suami nggak zalim, karena apa ikhwah? Karena dia masih mencintai. Tapi istri ketika dia minta cerai, itu hak dia dan boleh. Tidak termasuk dalam dalam sabda Nabi SAW, ayyu mamra'atin sa'alat min zaujat talak min ghairi ba'sin lam yarih ratul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka tidak akan mencium bau surga. Ya. Istri yang tadi tidak termasuk dalam hadis. Kenapa? Dia punya alasan. Karena suami ada masalah. Demikian ikhwah, ya suami ada masalah. Jadi dengan alasan itu dia boleh minta cerai. Nah, suami ketika dia katakan dia nggak mau menceraikan, itu juga hak dia. Jadi apa solusinya? Solusinya bisa khulu. Khulu yaitu gugat cerai dengan memulangkan mahar kepada sang suami. Dia boleh gugat cerai dan dia tidak termasuk berdosa istrinya. Ya. Dan suaminya mengatakan tidak mau menceraikan, itu nggak zalim juga. Oh, dia masih mencintai. Ya. Jika yang bermasalah istri, suami tidak izin lagi langsung poligami, apakah posisi suami di sini zalim? Oh, enggak kali pun. Enggak kali lah. Cuman nanya kalian nih. Jika yang bermasalah istri, suami tidak izin lagi langsung poligami, apakah posisi suami dizalimi? Ikhwah, itu poligami itu hak suami. Hak suami. Bahkan istri nggak boleh minta cerai kalau suami itu berpoligami. Karena itu hak suami. Kecuali kalau seandainya ada hak istri itu dikurangi oleh sang suami. Poligami itu hak suami. Itu hukum dasarnya. Demikian. Tapi kan yang namanya pernikahan dengan seorang wanita itu kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian bergaul dengan istri kalian dengan cara yang terbaik. Demikian ikhwah. Para suami-suami yang mau menikah lagi, pertama siapkan alasan. Demikian. Saya kira para istri ini juga bisa memaklumi. Saya ingin punya anak di demikian. Ya. Kasihkan alasan. Insya Allah walaupun dia mungkin nggak rela tapi redo. Rela tapi dongkol. Rela tapi dongkol dia redo. Jadi tapi dia bisa mengizinkan ikhwah, bisa mengizinkan. Dan ini pernah terjadi beberapa akhwat seperti itu, dia memang nggak bisa. Sudah diupayakan, sudah inseminasi. Ya, inseminasi sudah beberapa kali tapi gagal. Demikian. Jadi akhirnya ya suaminya menikah lagi. Jadi kenapa sembunyi-sembunyi? Langsung saja ngomong kepada istri. Mereka tuh orang-orang solehah kok. Paham dengan apa yang dibutuhkan oleh sang suami. Kalau mereka sayang dengan suaminya pasti. Dan kalau suaminya menikah lagi punya anak, kan juga anak dia. Ibu-ibu begitu cerita poligami langsung berpulangan.
Begini, rahimanallahu wa iyyakum. Saya berikan contoh, ada seorang akhwat, ya dia susah punya anak. Tadi coba beberapa kali, inseminasi juga gagal, ya. Akhirnya dia merelakan suami menikah lagi, ya dengan tangisan juga lah, gimana enggak? Tangisan juga. Jadi nikahlah suami, tahun pertama punya anaklah suami. Begitu sang suami punya anak dari istri keduanya kan juga minder kan, aduh dia sudah punya anak gitu kan. Tapi gimana ikhwah? Di tahun kedua punya anak lagi suaminya. Rapat anaknya. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Akhirnya istri yang pertama lah bantuin anak ini. Anak pertama dengan istri pertama. Anak kedua maknya. Kan jadi punya anak. Dan itu mahram loh ikhwah. Itu mahram. Jadi syariat itu merupakan solusi bagi yang tidak punya anak. Tapi tidak usah diam-diam. Kenapa diam-diam? Gak usah jadi cemen lah. Ya. Gak usah cemen-cemenan gitu. Bilang aja begini. Kalau bisa adik yang carikan. Begitu. Demikian. Ibu pun kalau carikan jangan nenek-nenek. Gak ada lagi itu buahnya. Jangan nenek-nenek. Demikian. Ya, Allahu a'lam. Satu lagi, Ustadz izin bertanya. Tadi kan Ustadz bilang kalau seorang istri melakukan kebaikan terhadap suaminya yang dengan tulus, maka suami akan memperlakukan hal yang sama terhadap istri. Tapi kenyataannya Ustadz, suami masih suka melakukan selingkuh terselubung diam-diam. Apakah harus yang dilakukan? Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya. Oke lah Pak, sudah lewat. Ini sudah nih. Jam 11 harus selesai. Oke, itu saja. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membawa semua keluarga kita berkumpul nanti kelak di surganya kelak. Demikian insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada? Ada ya? Ada, insyaallah. Terima kasih. Silakan. Cerah-cerah kali bapak-bapak di sini, masya Allah kan memang.